Pengen saya nastar ini tuh nggak cuma ada di hari lebaran, di hari-hari tertentu. Sebenarnya nastar ini bisa dimakan kapan aja. Assalamualaikum, nama saya Rahmayanti. Saya usaha bikin nastar udah 4 tahun. Sebelumnya saya ngegantiin nenek saya jualan nastar. Sekarang saya yang meneruskan usaha ini. Dari satu adonan nastar saya ngebuat berbagai macam nastar, mulai dari semprit, kastangel, putri salju, sama nastar klasik. Semua saya jual per paketan, sama saya jual per eceran ukuran 500 gram. Mulai belajar nastar dari tahun 2009. Saya dagang nastar itu rata-rata sih bulan Ramadan ya, lebaran emang udah ciri khasnya nastar. Tapi kalau misalkan ada yang mau, biasanya di Idul Adha masih nerima pesanan, sama di tahun baru masih ada kadang yang nerima. Untuk proses pembuatan nastar sendiri itu tergantung jenis nastarnya ya. Kalau misalkan kita buatnya kayak putri salju, dia nggak makan waktu banyak karena dia kan cuma dicetak. Tapi kalau nastar sendiri dia kan diisi selai, terus dibakarnya otomatis waktunya lebih lama. Nah makanya itu yang ngebuat kenapa nastar itu mahal, karena bahan-bahannya juga udah mulai mahal. Tapi untuk kualitas, kita cari kualitas yang nomor 1. Untuk harga nastar ukuran 500 gram kita jual cuma 55.000. Nah untuk satu paket isi 4 toples ukuran 250 gram kita jual 120.000 per paket, dan itu bisa dicampur putri salju, kastangel, semprit, sama nastarnya sendiri. Kesusahan buat ngejar nastar sih sebenarnya nggak susah sih kalau kitanya niat mau ngerjain, karena dia kan capeknya itu ngejain nastar kan untuk manggangnya, proses manggangnya juga kan lama, ngoles telurnya. Kalau proses pembuatan nastar sih yang jadi kendala itu waktu, dia waktunya lama. Karena dia kan ngerjain nastar itu kan emang harus konsisten, ngebakarnya sama untuk ngebentuknya biar hasilnya jadi bagus. Belum lagi kan selainya kita buat sendiri, bukan selai dari pabrikan atau selai beli, kita buat sendiri semuanya. Terus kalau misalkan nggak enaknya ini tuh kadang kita udah semaksimal mungkin bikinnya tapi masih dapat komplainan dari konsumen, tapi itu ngebuat kita buat jadi lebih baik lagi ke depan. Kalau buat bahannya sendiri kita udah punya agennya sendiri, biasa kita ngambil untuk terigunya, menteganya, semua kita udah punya agennya. Kalau 2 kilo adonan kita dapat 12 toples ukuran 500 gram. Biasanya itu udah campur-campur tuh kuehnya, macam-macam kuehnya, mulai dari semprit, kastangel, nastarnya sendiri. Untuk pesanan orang kita sih nggak ada minimal pemesanan, semua pesanan itu kita terima, mulai dari ukuran 500 gram, paketan, 250 gram eceran juga masih bisa. Untuk orderannya sih rata-rata di PT, nah di PT banyak, terus sama paling tetangga. Nah makanya itu kita buat merek sendiri, insya Allah manjang untuk kedepannya.
Kalau promosi sih kita dibantu juga kan sama teman-teman dari Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Semuanya dibantu juga. Jadi alhamdulillah pemesanan di tahun ini lebih meningkat dibandingkan tahun lalu. Makanya kita berani buat merek sendiri. Karena untuk tahun ini itu melebihi tahun kemarin, alhamdulillah penghasilannya pun untuk omsetnya sendiri kira-kira keuntungannya 50% dari yang kita beli bahannya semuanya. Karena kan kebetulan kita dibantu juga sama orang, jadi kan kita juga harus ngebayar orang buat ngebantu ngerjain nastar ini sendiri. Jadi kurang lebih itu kita menghabiskan bahan dalam 1 bulan itu 100 kilo. Nah makanya kita udah punya agen sendiri untuk segala macam bahan-bahan yang kita perluin. Nah makanya alhamdulillah tuh omset penjualannya itu lagi tinggi-tingginya di tahun ini. Nah penghasilannya itu bisa sampai 10-12 jutaan dalam 1 bulan ini. Nah itu kita keuntungan bersihnya aja bisa 6 juta untuk kita bersih tuh udah semua segala macam bahan dan toplesnya. Untuk proses pembuatan nastar sendiri kalau dibilang makan waktu banget karena dia kan harus seharian penuh. Belum lagi kalau kita bikinnya berkilo-kilo nastar. Walaupun dibantu orang, kita emang harus cari waktu yang tepat karena dia kan emang harus ngerjainnya tuh totalitas banget, nggak boleh ada gangguan. Kalau yang mau pesen bisa lewat Instagram saya rahmayet21 untuk orderan. Kita bisa kirim paket juga untuk misalnya jauh nih dari Jakarta, karena saya udah juga nerima pesanan dari teman saya yang di Jakarta itu. Biasanya kita kirim per paket, jadi kita karena kejauhan jaraknya kita kirim per paketan melalui. Untuk harapan kedepannya pastinya pengen Sunstar itu makin dikenal banyak orang, terus kita juga pengen buat lebih banyak variasi kue, pengen punya toko sendiri. Jadi kalau misalkan orang mau datang tuh nggak perlu datang ke rumah, udah datang ke toko udah siap semuanya. Terus kita juga pengen menghasilkan yang terbaik untuk para konsumen gitu. Untuk rencana kedepannya kita sih pengen untuk gabung ke UMKM lain nih untuk naruh kue-kue kita biar lebih dikenal sama masyarakat, biar masyarakat juga tahu. Jadi pengen saya nastar ini tuh nggak cuma ada di hari lebaran, di hari-hari tertentu. Sebenarnya nastar ini bisa dimakan kapan aja. Makasih buat yang udah nonton saya yang mau mulai usaha nastar, terus yang udah nonton channel ini. Mohon doanya untuk kedepannya supaya saya bisa lebih maju, dan jangan lupa subscribe, komen, like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.